itu saya waktu itu kan saya biasa treadmill olahraga ya mungkin sekali 2 hari saya treadmill gitu kan, mungkin ya treadmillnya mungkin rata-rata mungkin setengah jam aja gitu kan, ya itu dengan kecepatan 50 gitu kan. Tahu-tahu saya setengah jam habis treadmill itu rasanya kok bisa jatuh pingsan gitu. Tapi belum pingsan lah gitu. Tapi saya harus istirahat lama, saya duduk gitu kan. Sampai tidur pun saya jadi bingung, ini kenapa gitu kan. Nah, rupanya dicek rupanya gulanya tinggi. Hari itu dunia seakan terbalik bagi Eri Chandra. Sebuah peristiwa yang ia takutkan sebelumnya akhirnya menimpa tanpa ia sangka. Tubuhnya yang sehat dan tegap nyaris rubuh diserang ganasnya penyakit diabetes. Semua terkuak saat Eri terserang virus COVID-19 di awal pandemi 2 tahun silam. Ya, pertama saya didiagnosa ya karena mungkin karena COVID sudah selama 2 tahun ya menjalani. Jadi saya itu biasanya puasa Senin Kamis, tapi sejak COVID itu saya tidak menjalani puasa Senin Kamis secara ketat, tapi biasanya sebelumnya saya menjalani puasa Senin Kamis. Tahu-tahu ya karena hampir 2 tahun tidak puasa Senin Kamis, rupanya pas kali dicek gulanya 500 nih. 400-an. Notaris ternama asal kota Batam ini harus menerima kenyataan yang pahit karena berada dalam kriteria resiko tinggi diabetes. Pasalnya, beberapa anggota keluarganya juga mengidap penyakit yang sama. Tak heran jika diabetes sering disebut sebagai penyakit keturunan. Menurut American Diabetes Association, diabetes mellitus tipe 2 memiliki hubungan yang sangat kuat dengan riwayat dan keturunan keluarga. Keluarga saya banyak yang kena gula gitu kan, banyak kena gula, lagi teman-teman juga kan. Jadi saya memang pengen sembuh gitu kan, pengen lama menengok anak dan cucu gitu kan. Jadi ya saya berusaha lah, tak pedulilah. Habis-habis uang yang penting sembuh ya gitu. Terpapar virus COVID-19 bersamaan dengan melonjaknya kadar gula dalam tubuhnya jadi momen yang sangat berat bagi Eri dan keluarga. Bahkan ia sempat kritis. Untung saja semangatnya yang tinggi untuk sembuh membuatnya kembali bangkit. Meskipun ia harus terus-menerus mengkonsumsi obat diabetes. Ya habis itu saya mau mencek gula secara resmi lah gitu ya, di rumah sakit swasta gitu ya. Ya dokter spesialis lah yang menghandle. Memang betul gula saya tinggi, gula per 3 bulan juga waktu itu 11 ini. Gula per 3 bulan itu 11 itu. Sedangkan normalnya itu 5,7 ya, ini 11. Jadi saya menjalani itulah perawatan dokter dengan obat yang ya biasalah, obat apa itu? Obat yang dibebanin dokter setiap hari itu. Enggak, saya ke dokter, ke rumah sakit. Jadi dibilang dokter itu ini obat paten gitu, tapi saya harus minumnya tiap hari kan gitu. Perubahan pola makan pasca isolasi COVID membuat pria 63 tahun ini pun mengalami berbagai gejala ringan sampai berat. Mulai dari kesemutan, cepat lelah, sering buang air kecil, hingga mual-mual. Dipicu oleh pola hidup dan faktor genetik, menjadikan diabetes jadi salah satu penyakit mematikan yang pertumbuhannya paling cepat. International Diabetes Federation memperkirakan jumlah penderita diabetes di Indonesia dapat mencapai 28,57 juta
pada tahun 2045. Jumlah ini lebih besar 47% dibandingkan dengan jumlah 19,47 juta pada tahun 2021. Pada dasarnya, penyakit diabetes terjadi karena ketidakmampuan organ pankreas menghasilkan insulin, kelainan kerja insulin atau resistensi insulin, maupun kombinasi keduanya. Tidak heran jika penyakit kencing manis dianggap tidak dapat sembuh 100%. Eri Chandra pun sempat tergantung pada obat-obatan penekan gula darah secara terus-menerus. Saya minum obat dokter secara rutin, jadi 2 kali sehari gitu. 2 kali sehari, jadi ya pokoknya obat gula lah yang standar lah gitu. Tapi dibilang dokter ini obat paten katanya, ya, bukan generik gitu ya. Walaupun perjuangan Eri Chandra untuk sembuh bukanlah hal yang mudah, namun semangat hidup yang tinggi, disiplin ketat, hingga berobat dengan tepat jadi faktor bangkitnya Eri Chandra dari sergapan penyakit yang sering disebut the silent killer ini. Dokter itu gula saya nggak tinggi lagi gitu. Enggak, karena hampir tiap hari istri saya cross check gula darah sama kolesterol asam urat ya. Nah, kita punya itu juga sendiri gitu. Lalu apakah pasien diabetes seperti Eri Chandra bisa lepas dari obat? Ataukah harus mengonsumsinya seumur hidup? Obat diabetes haruskah seumur hidup? Ya saudara, itu dia tadi tayangan yang akan menjadi pembahasan kita pada hari ini, yaitu dengan tema obat diabetes haruskah seumur hidup. Dan untuk membahasnya tentunya saya tidak sendiri, ada 2 narasumber yang begitu luar biasa pada hari ini. Ada Dr. Diantika Rasya dan juga ada Dr. Arif Naufal selaku dokter dari CMI Hospital. Dan kita akan membahasnya usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Kita. Anda kembali bersama kami dalam Bincang Kita dan tentunya masih membahas mengenai tema kita hari ini, yaitu obat diabetes haruskah seumur hidup. Dan seperti janji saya di segmen sebelumnya, akan dibahas oleh 2 dokter dari CMI Hospital, ada Dr. Dian dan juga ada Dr. Arif. Sekarang mungkin saya akan tanya dulu ke Dr. Dian nih, sebenarnya apa sih faktor-faktor penyebab terjadinya penyakit diabetes mellitus ini? Dan setahu saya dan banyak orang yang tahu bahwa penyakit diabetes ini bisa dikatakan sebagai ibu dari segala penyakit. Kenapa bisa disebut seperti itu? Jadi mungkin saya akan membahas dulu apa itu diabetes ya Mbak ya. Jadi diabetes mellitus itu merupakan suatu penyakit metabolik kronik yang dimana ditandai dengan peningkatan kadar gula di dalam darah. Dan disertai adanya gangguan metabolisme, salah satunya ya karbohidrat, terus kemudian ada lemak, ada juga protein. Sebenarnya faktor resiko ada banyak sekali, paling sering adalah dengan pola makan gitu. Karena mungkin masyarakat Indonesia ini suka makan makanan yang mungkin fast food, junk food, dan juga mungkin tinggi gula, sehingga mudah peningkatan kadar gula di dalam darah. Nah, selain itu juga, kenapa sih kok diabetes ini menjadi atau disebut sebagai ibu dari segala penyakit? Karena dia sebenarnya memiliki komplikasi. Jadi ketika seseorang terkena diabetes, maka dia akan lambat laun akan terkena komplikasi. Salah satunya bisa ke bagian mata, ke ginjal, ke jantung, bahkan bisa ke bagian saraf dan organ-organ lainnya, seperti itu. Ya, berdasarkan penjelasan dari Dr. Dian bahwa ada salah satu faktor yang menyebabkan adanya penyakit diabetes mellitus ini, salah satunya mungkin gaya hidup, kayak pola makan yang dari fast food seperti itu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai gaya hidup modern itu kan erat sekali dengan makanan yang cepat saji, lalu juga kita begadang, kesibukan yang luar biasa, polusi di mana-mana, itu juga memang erat kaitannya dengan kehidupan kita saat ini sebagai masyarakat yang modern. Nah, bisa dijelaskan mungkin biar lebih terang benderang lagi nih, mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak disadari oleh banyak orang yang ternyata itu bisa menjadi pemicu adanya diabetes mellitus di dalam tubuh kita. Oke, benar sekali Mbak Widi. Di zaman modern ini kan semuanya serba praktis ya. Serba mudah ya. Benar, apapun itu bisa dipesan melalui aplikasi ataupun online. Dan itu langsung diantar ke rumah kita tanpa mengharuskan kita untuk pergi langsung ke restoran,
ke pasar, ataupun kemanapun. Nah, ini cenderung membuat orang itu untuk menjadi malas, sedikit aktivitas. Nah, bagian ini termasuk ke dalam gaya hidup sedentary atau sedentary lifestyle. Bahayanya seperti ini Mbak Widi, apabila gaya hidup yang tadi malas-malasan, ya semuanya itu bisa dipesan melalui aplikasi, terus ditambah lagi orang tersebut jarang berolahraga, belum lagi pesanan makanan juga yang junk food. Kombinasi dari pola makan yang tidak sehat ditambah dengan gaya hidup yang tidak sehat tadi bisa meningkatkan risiko terkenanya diabetes mellitus atau masyarakat awam mengenalnya dengan kencing manis. Seperti itu Mbak Widi. Oke, nah ini juga ada tayangan yang lebih memperkuat nih statement dari Dr. Arief bahwa ada banyak sekali pengaruh gaya hidup dalam meningkatkan resiko diabetes mellitus. Seperti apa? Kita lihat tayangan berikut ini. Halo sahabat CMI, penyakit diabetes tentunya dapat dipicu oleh berbagai macam faktor. Khususnya bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan, penyakit ini dapat disebabkan oleh gaya hidup modern yang buruk. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat yang tinggal di perkotaan cenderung memiliki aktivitas sehari-hari yang sangat padat dengan tingkat mobilitas yang juga sangat tinggi. Kondisi ini tentunya dapat mendorong masyarakat menjalani gaya hidup yang serba instan dalam kehidupannya sehari-hari. Contohnya adalah memesan dan mengonsumsi makanan cepat saji, membeli produk dengan bantuan aplikasi, dan bepergian menggunakan kendaraan agar cepat sampai tujuan. Gaya hidup seperti ini tentunya dapat menyebabkan seseorang mengalami obesitas dan kurang aktivitas fisik. Padahal dua kondisi ini dapat berisiko 80 hingga 85% menyebabkan penyakit diabetes. Oleh karena itu, untuk menghindari penyakit diabetes, kita harus dapat meluangkan waktu setidaknya 3 kali dalam seminggu untuk menjalani aktivitas fisik seperti berjalan kaki dan bersepeda, dan membiasakan diri untuk mengonsumsi makanan yang sehat. Ya, kita sudah tahu resikonya apa, lalu juga pengaruhnya apa saja yang bisa meningkatkan resiko adanya diabetes mellitus dalam tubuh kita. Nah, sekarang lebih ke solusi nih. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa penderita diabetes mellitus ini pengobatannya itu yang saya tahu nih, itu harus seumur hidup. Tapi mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa saja sih yang perlu dikonsumsi? Jadi sebenarnya kalau seseorang terkena diabetes itu Mbak, obat yang pertama dikonsumsi itu tidak langsung obat pada awalnya. Jadi ada banyak tahapan dan ada banyak cara. Yang pertama biasanya pasien akan dilakukan atau disuruh untuk memperbaiki pola hidup, gaya hidup, pola makan dan olahraga dulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dokter akan memberikan obat minum atau oral, dan itu hanya satu macam. Nanti yang kedua, baru dia akan, kalau misalkan kadar gula tidak turun, baru akan dikombinasi 2 jenis obat. Tapi kalau misalkan dia tidak turun, ini yang terakhir Mbak. Jadi dokter akan menyarankan atau memberikan resep untuk pemberian insulin yang disuntik. Dan ini pun biasanya juga akan dikonsumsi seumur hidup, seperti itu Mbak. Gitu. Nah, itu kalau seumur hidup bisa disebutkan apakah diabetes mellitus ini tidak bisa disembuhkan nih dok? Begini Mbak Widi, Tuhan itu menurunkan penyakit pasti ada obatnya atau penawarnya. Tinggal bagaimana kita mencari tahu apa sih pengobatan yang tepat untuk penyakit tersebut. Selain dari pengobatan yang disebutkan oleh Dr. Dian sebelumnya, masih banyak nih pengobatan lain. Salah satunya seperti terapi metode Ibnusina. Seperti itu Mbak Widi. Nah, ini yang menarik nih, terapi Ibnusina yang diterapkan di CMI Hospital ini berbeda ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa pasien yang memiliki diabetes mellitus ini bisa jadi ini tidak bergantung pada obat seumur hidup. Bisa dijelaskan seperti apa metodenya, apa yang berbeda dari metode Ibnusina ini? Nah, boleh Mbak Widi. Mbak Widi pasti penasaran kan? Jadi lebih baik kita dengarkan penjelasan dari tim farmasi dan tim kimia dari CMI. Halo sahabat CMI, metode pengobatan Ibnusina sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengobatan oral diabetes pada umumnya. Pasien hanya cukup dengan minum obat saja. Tetapi yang membedakannya adalah efek farmakologi yang dihasilkan. Salah satu senyawa kimia yang digunakan pada pengobatan CMI adalah benfotiamin. Senyawa benfotiamin merupakan senyawa yang dibutuhkan oleh pankreas. Defisiensi tiamin ini dapat menyebabkan gangguan sekresi dan sintesis insulin.
Senyawa tiamin ini dapat mengatur keseimbangan kadar insulin di dalam darah, sehingga hal ini dapat bermanfaat untuk mencegah dan menangani masalah pada sensitivitas reseptor insulin. Senyawa tiamin juga dapat menghambat progres degeneratif yang ditimbulkan dan bahkan memulihkan jaringan-jaringan tubuh yang rusak oleh penyakit diabetes. Hal inilah yang menyebabkan pasien yang berobat di klinik utama CMI dengan perlahan melepas ketergantungan dengan obat diabetes dan bahkan sembuh dari penyakitnya. Seperti itu. Kalau melihat tayangan tadi tentunya semakin menarik pembahasan kita hari ini ya, Dr. Dian dan juga Dr. Arief, dan tentunya ini semakin membuat saudara penasaran nih, seperti apa sih sebenarnya metode Ibnu Sina yang memang diterapkan di CMI Hospital. Kita akan ulas lebih detail usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Kita. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Kita, dan seperti janji saya tadi bahwa di segmen ini kita akan mengulas lebih dalam lagi mengenai metode Ibnu Sina yang diterapkan di CMI Hospital. Seperti apa? Yuk kita lihat sama-sama, ini dia tayangannya. Penyakit diabetes atau kencing manis terjadi akibat tingginya kadar gula dalam darah sehingga dapat menimbulkan komplikasi mematikan. Mulai dari penyakit jantung, darah tinggi, hingga gagal ginjal. Banyak yang tak menyadari kehadiran penyakit ini, lantaran gejala awal yang ditimbulkan baru terdeteksi setelah terjadi komplikasi. Penyakit diabetes merupakan penyakit purba. Jauh sebelum peradaban pengobatan modern tercipta, Ibnu Sina telah melakukan penelitian dan merancang komposisi obat untuk pengobatan diabetes mellitus yang ditulis di dalam karya bukunya The Canon of Medicine Al-Qanun fil Al-Tib. Ibnu Sina menyebut diabetes dengan istilah al-dulab atau roda air. Dalam Zaukul Kulia atau diare ginjal. Menurut Bapak Kedokteran modern ini, penyakit diabetes hadir karena pola hidup yang tidak sehat. Formulasi Ibnu Sina yang dikenal kehebatannya di seluruh dunia dijadikan dasar pengobatan di Canon Medicine Indonesia atau CMI Hospital. Berdiri di Kota Bandung, Jawa Barat sejak 2008 lalu, CMI Hospital hadir memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dan terjangkau. Dengan mengadopsi metode pengobatan komplementer, kedokteran klasik timur berbasis formula Ibnu Sina yang terintegrasi dengan metode konvensional kedokteran modern, terapi medis di CMI Hospital menjadi lebih nyaman, minim efek samping, dan tanpa tindakan invasif. Selain mengaplikasikan ilmu medis konvensional, Klinik GR Setra CMI juga menerapkan ilmu yang diambil dari buku Al-Qanun fi Al-Tib atau The Canon of Medicine, yang merupakan buku yang ditulis oleh Bapak Kedokteran modern, yaitu Ibnu Sina atau Avicenna. Meskipun buku ini sudah ada sejak 10 abad yang lalu, namun keilmuannya masih sangat relevan hingga saat ini. Bukan hanya itu saja, Klinik GR Setra CMI juga terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi terbaru. Hal ini untuk menyokong pelayanan pasien dari sejak penegakan diagnosis hingga pemberian terapi. Dengan menggabungkan metode keilmuan ini, Klinik GR Setra CMI berani bergerak untuk memberikan penanganan kepada pasien penyakit kronik seperti kanker, diabetes, jantung, dan gagal ginjal. Tentu saja dengan efek samping yang minimal dan tanpa tindakan yang invasif, sehingga pasien bisa sehat dan nyaman. CMI Hospital berkomitmen memberikan pelayanan terbaik pada setiap pasien. Dengan dukungan fasilitas medis yang dilengkapi dengan laboratorium, tenaga dokter ahli, ruang rawat jalan, dan ruang rawat inap, serta instalasi farmasi medis dan komplementer yang lengkap. Pelayanan CMI mencakup pelayanan konsultasi medis, konsultasi komplementer,
diagnostik laboratorium klinik, pengobatan modern, dan pengobatan klasik timur berbasis formula Ibnu Sina. Di klinik utama CMI, metode untuk pengobatan penyakit diabetes mellitus sudah dibuat dengan sistematis berdasarkan ilmu konun karya Ibnu Sina. Pemberian racikan obat formula Ibnu Sina harus disesuaikan dengan hasil diagnosa dokter ahli di CMI Hospital. Sehingga pasien tak perlu lagi mengkonsumsi obat-obatan sepanjang hidupnya. Formula Ibnu Sina yang ada di klinik utama GR Setra CMI bisa dikatakan itu sangat efektif, di mana formula itu mampu membedakan mana sel normal, mana sel tidak normal, yang biasa kita sebut terprogram. Karena formula ini tidak akan merusak sel yang masih normal. Dia hanya merusak atau menghancurkan sel kansernya saja. Sehingga memberi efek yang lebih nyaman kepada pasien. Apalagi kita wanita ya, tidak akan ada rambut rontok, tidak akan ada kuku yang hitam seperti itu. Atau mual muntah, lemas, itu tidak ada. Jadi formula Ibnu Sina yang dimiliki oleh klinik utama CMI GR Setra sangat nyaman dan efektif. Untuk semua sahabat CMI yang ada di Indonesia maupun di luar negeri yang sudah pernah melakukan operasi, kemoterapi dan radiasi, tapi belum mendapatkan hasil yang efektif dan lebih nyaman, silakan datang ke klinik utama CMI yang di Bandung, karena formula Ibnu Sina yang dimiliki oleh klinik utama CMI mampu memberikan solusi untuk pasien pasca operasi, kemoterapi dan radiasi agar mendapatkan hasil yang lebih nyaman dan efektif. Dengan terapi medis yang menggabungkan ilmu kedokteran modern dan komplementer berbasis formula Ibnu Sina, tingkat kesembuhan pasien bisa mencapai 80%. Tak heran, kini klinik utama CMI menjadi pilihan utama banyak pasien. Jadi saya iseng-iseng aja, saya kan sering nonton berita gitu kan, ya, nonton TV gitu ya. Waktu itu saya nonton ada ini dari klinik CMI ini, itu katanya formula Ibnu Sina. Itu saya ingat formula Ibnu Sina. Saya bilang, ini beda nih, saya bilang, saya dengerin sampai habis gitu kan, saya dengerin sampai habis. Waktu itu juga ada dokter yang ngomong gitu kan. Apakah Dr. Haidar waktu itu saya, ya. Jadi saya respect aja, saya langsung percaya kan. Saya suruh istri catat nih alamatnya. Nanti kita ke Bandung gitu kan. Jadi itulah awalnya saya. Pokoknya saya rasa percaya diri aja langsung. Kata Pak Dr. Haidar sama Ibu Diliana udah menjalani 8 bulan lah. Udah jalanin. Katanya mungkin katanya udah hampir sembuh ya Pak Dr. Haidar. Udah hampir sembuh ya Pak. Ya. Syukur alhamdulillah lah kalau memang begitu. Lantas setelah saya ke CMI, saya dikasih obat CMI 2-3 hari habis itu ya. Obat dokter itu saya hentikan. Ya, seandainya, ya karena gula saya dengan berhentinya obat dokter itu gula saya nggak tinggi lagi gitu. Ini saya mungkin merasa lebih segar gitu kan. Tidur ya mungkin tidur lebih enak lah gitu kan, tidur. Ya rasanya ya seperti biasa aja lah, seperti ya sehat gitulah. Ya mudah-mudahan lah untuk selanjutnya ya. Ya tapi di sini ininya ramah-ramah, perawatnya ramah-ramah, ya. Dokternya ramah-ramah. CMI Hospital hadir memberikan solusi tak hanya untuk penderita penyakit kanker, namun juga penyakit mematikan lainnya seperti jantung, gagal ginjal, dan diabetes. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung keberadaan klinik utama CMI yang menerapkan metode pengobatan komplementer terintegrasi.
sejalan dengan strategi WHO, peraturan pemerintah Republik Indonesia, dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Semoga klinik utama CMI dapat menjadi pilihan yang baik, nyaman, dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Bila Anda sudah divonis menderita diabetes mellitus, tak perlu putus harapan. Segera konsultasikan dengan datang langsung ke klinik utama CMI di Jalan Tubagus Ismail 7, nomor 21 Kota Bandung, atau telepon di 022 253 1000 dan di nomor WhatsApp di 0812 2998 327. Ya, sebelum kita tutup perjumpaan kita, tentunya ada yang kurang kalau tidak ada tips kesehatan dari dokter. Dokter yang sudah hadir di sini, ya udah dari Dokter Arif aja ya. Ada tips kesehatan apa sih yang bisa disampaikan terutama agar tubuh kita tetap sehat dan bisa terhindar dari diabetes mellitus, Dok? Baiklah Mbak Widi. Tips utama untuk pencegahan dari diabetes mellitus ini ada dua ya, gaya hidup dan pola makan yang sehat. Gaya hidup yang bagaimana? Yang harus aktif bergerak Mbak Widi. Kita tidak boleh berdiam diri, banyak tinggal di rumah. Kita harus aktif bergerak, salah satunya dengan berolahraga. Nah, selain itu untuk pola makannya harus diimbangi dengan gizi yang seimbang. Dan juga yang tidak boleh berlebih. Semua ada porsi cukupnya. Nah, jadi antara dua itu adalah gaya hidup dan juga pola makan yang sehat merupakan poin utama untuk pencegahan dari diabetes mellitus. Keseimbangan pola hidup dan juga pola makan yang sehat tentunya ini bisa menjadi kunci tubuh yang sehat dan bisa terhindar dari bukan hanya diabetes mellitus ya, tetapi juga penyakit lainnya. Baiklah, tidak terasa nih saudara, 30 menit sudah berlalu. Terima kasih Dokter Arif dan juga Dokter Dian atas informasinya, atas pencerahannya tentang CMI Hospital dan tentunya solusi-solusi yang diberikan. Semoga perbincangan ini bermanfaat bagi Anda dan saya ingatkan kembali untuk selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Widi Dunanda pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali.